Hadir, Bu. Mawar. Hadir, Bu. Sri Novi Ramadhani. Hadir. Mulyana. Hadir, Bu. Ira Molina. Hadir, Bu. Ansarul Hakani. Hadir, Bu. Cut Lupus Putri Konsta. Hadiran, Bu. Baik, oke. Pembahasan kita hari ini tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, masih ingatkah kalian dengan dijatuhkannya bom atom kedua di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, yaitu dijatuhkan bom atom Di Hiroshima. kedua, ya. Ya, dengan peristiwa ini Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan Sekutu. Momen ini dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal berapa proklamasi kemerdekaan? 17 Agustus 1945. Iya, benar. Berarti proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 1945. Ada 3 poin penting tentang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, bendera pusaka yang dijahit oleh Fatmawati. Yang kedua, teks proklamasi yang dibaca oleh Soekarno. Yang ketiga, teks proklamasi yang diketik oleh Muhammad Yamin. Ya, baik. Jadi untuk hari ini Ibu telah mempersiapkan video pembelajaran. Kalian nonton video ini baik-baik, kalian catat poin pentingnya. Nanti setelah ini kita akan bermain game, ya. Oke, Bu. Baik, sekarang kita akan menyaksikan video sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan 2 jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta,
Proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hebat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, itu dia video tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada kalian catat semuanya? Ada, Bu. Oke, sekarang kita akan bermain game berupa teka-teki silang. Jadi, cara bermainnya, kalian berapa orang semuanya? 6. Berarti kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Oke, yang ini kelompok 1, ini Sri Novi sama Miliana kelompok 2, Ansar kelompok 3. Mainnya, jadi Ibu bacakan dulu soalnya, nanti kelompok yang bisa menjawab, tunjuk tangan, langsung isi ke depan. Oke, silakan Ibu Vita baca soal. Soal pertama, Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun. Ayo kelompok mana yang bisa? Oke, Junufus maju. Yang pertama kan, Bu? Iya. Oke, Jepang mulai menjajah Indonesia pada tahun 1942. Jawabannya benar. Soal nomor 2. Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, lagi-lagi dari kelompok 1. Oke, silakan Ira Maulina. Benar, Bu. Ya, benar. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana hari ini adalah hari dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Oke. Yang ketiga, berapakah jumlah bulu leher burung Garuda? Ayo, dari kelompok mana? Oke, silakan Mulyana dari kelompok 2. 45. Iya. Jadi jumlah bulu leher burung Garuda ada 45. Jadi kelompok 1 tadi menjawab 2 pertanyaan, baru 2. Kelompok 2 baru 1 dan kelompok 3 belum menjawab. Baik, silakan Ibu lanjutkan pertanyaannya. Kota tempat Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda untuk diamankan dari pengaruh Jepang adalah? Oke, ini ya kelompok 2 ya.
Oke, kita cek ya jawabannya. Benar. Rengas Deng salah ini jawabannya. Yang benar. Salah. Aduh, ini salah ya. Jadi tulisan yang benar yaitu Rengas Dengklok. Ini berarti Berarti kelompok 2 tetap baru jawab satu pertanyaan. Ya. Soal nomor 5. Siapakah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Ayo siapa? Oke, silakan mulai Anda. Oke, coba Ibu cek dulu jawabannya benar atau enggak. Jadi siapakah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Jawabannya W.R. Supratman. W.R. Supratman, benar ya. Jadi kita kasih poin. Berarti kelompok 2 sudah menjawab 2 pertanyaan. Tadi yang satunya lagi salah. Baik, soal nomor 6. Kerja paksa pada zaman Jepang disebut. Ayo kelompok 3 nih belum ada yang jawab nih. Saya, Bu. Oke, dari kelompok 3 Ansa, silakan Ansa. Jadi kerja paksa pada zaman Jepang disebut Rumosa. salah ya, bukan Bu ya. Bukan Bu ya. Kerja paksa disebut dengan rosa. Ya, cuman salah. Tetap berlaku. Tak salah itu kelompok Ya, 3. yang mana nih? Nggak ada. Tinggal satu pertanyaan lagi. Ya. Ini kira-kira siapa yang bisa? Oke ya. Jadi soal yang ke-7. Siapakah yang membacakan teks proklamasi? Oke, Jenovo silakan. Oke, jadi yang membacakan teks proklamasi adalah Bung Karno ataupun Insinyur Soekarno. Kelompok 1. Karno. Jadi kelompok satu yang menang bukan? Ya, jadi yang banyak menjawab pertanyaan yang benar adalah kelompok 1. Ibu, yang menang dikasih apa? Dikasih nilai. Yang baik ya. Kikat deh. Baik, dari pelajaran hari ini siapa yang bisa membuat kesimpulan yang dari video maupun teka-teki? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan Silvi langsung ke depan. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, di mana yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Nah, sebelum adanya teks proklamasi, adanya peristiwa yang di mana Insinyur Soekarno ini diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk membuat teks proklamasi. Gimana Ibu? Oke, udah habis. Baik, terima kasih Mbak Ramadhani. Baik, karena udah habis jam, kita sampai di sini saja. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.